Halo Barabu, jumpa lagi ya. Oh iya, masih ingat nggak nih dengan kedua benda ini? Kalau Barabu ngikutin konten-konten saya pasti ingat lah. Ya betul, kedua benda ini yang tempo hari sempat dibuatkan video perihal keris temuan itu loh, pusaka temuan yang saya dapatkan temuan. Nah, ini sekarang karatnya kan sudah dibersihkan. Nah, ini posisinya sudah bersih dan sudah diputihkan ya. Nah, bagi baramu yang baru nonton video ini ya bisa dilihat ininya, linknya di kolom deskripsi ya, untuk pertama kali waktu itu ditemukannya. Nah, ini kondisinya ya. Yuk kita lihat lebih detail yuk. Cihai. Ya, yang pertama kita lihat kondisi kerisnya ya. Jadi ini bagian paksinya, kondisinya begini. Setelah karatnya dihilangkan, kita lihat berputar. Nah, ini dia. Nah, ini bagian bawah ganjenya ya, kondisinya begini. Dan oh ya, ini sudah dilem ulang. Kalau Baramu lihat di video sebelumnya kan ditemukan dalam keadaan terlepas ini ganjenya. Jadi saya sudah lem ulang, nah, sudah bersih bagian sor-sorannya, bisa dilihat. Ini kondisinya tidak begitu aus termakan karat ya, walaupun karatnya saat itu rontok-rontok sampai. Jadi cukup kuat dia menahan benturan alam ya. Nah, pamornya sudah mulai terlihat ya, gradasinya itu ada tuh. Nah, oke, kita naik ke bilahnya yuk. Nah, kita lihat kondisi bilahnya nih. Nah, bagian tepi-tepi, bagian tajamnya sih ada kemakan sedikit ya, aus dia. Nah, ini bagian-bagian tepinya ini aus, termakan. Nah, ini porinya begini dia. Nah, itu dia, termakan sampai ke ujung, malah lebih banyak dimakan karatnya waktu itu ya. Nah, kita balik yuk, kita balik. Nah, bisa terlihat kan? Oh, udah fokus. Yes. Nah, ini kondisinya, usuknya juga masih terlihat, walaupun dia di beberapa bagian tajam geripis-geripis ya nih, geripis nih, termakan. Pamornya sih ada di tengah ini,
sepertinya, seperti pamor-pamor apa yang ngulit semangka gitu atau beras utah kayaknya. Ini tidak panjang, ya 27 lah senti. Lihat, oke sih secara keseluruhan. Kondisinya masih ya kategori, ya kalau dibilang utuh ya nggak utuh sekali lah. Nah untuk sekali lagi untuk usia ya saya nggak paham temuan-temuan. Estimasi kapan ya nggak tahu ya. Oke, sekarang kita lihat tombaknya yuk. Nah, kita mulai dari paksi juga ya. Ini paksinya pelintiran dia. Kondisinya begini, masih utuh. Hanya beberapa dimakan karat aja ya. Paksinya panjang juga. Nah, ini bagian metuknya iras ya, sama menjadi satu sama bilahnya. Kalau yang ini pamornya lebih terlihat, dan saya kira lebih ke keris Jawa ini, apa ke tombak-tombak Jawa ya. Nah, kita lihat ini paksinya benar-benar dipelintir nih. Wow. Oke, kita akan naik ke atas yuk. Nah ini bagian bawahnya, ininya pun masih utuh ya, apa tinggilnya ini masih utuh dia. Ini detailnya, beberapa bagian juga termakan. Ada crack juga nih. Nah, ini muncuknya, kita balik. Nah, kita lihat muncuknya nih. Kategorinya lebih utuh ya, tapi ya kemakan juga gitu. Wow, tombaknya lurus, pamornya juga terlihat. Nah, bagi mbaramu yang tahu tentang motif pamor ini apa, yuk bantu saya komen di kolom komentar ya. Kira-kira pamor untuk mata tombak ini apa nih? Saya kira jelas sih, tapi mohon dibantu yang lebih paham. Wah, guratannya tuh. Yo, nah kita lihat dua-duanya yuk. Ah, ini yang keduanya ya. Oh, kita bisa lihat keduanya. Ini bolak-baliknya, saya balik. Kondisi sudah dijeruk nih, tinggal diwarang. Dan keduanya ada pamor ya, keduanya memiliki pamor.
antara tombaknya sama krisnya. Oke, kalau saya menilai ya secara objektif dengan pengetahuan saya tentang material dan teknik tempa, untuk materialnya saya rasa ini lebih apa ya, dibilang lebih bagus juga tidak ya, lebih baik lah daripada yang ini ya, menurut saya. Kalau sepintas dilihat dari teknik tempanya pun, kalau ini sudah memakai teknik layer ya, saya kira ya. Jadi untuk membuat pamor-pamor bulatan-bulatan gini ya bisa digunakan dengan teknik layer atau lapis. Sedangkan kalau teknik pattern Z itu lumayan rumit kalau membuat pamor-pamor begini. Ya, itu kalau dari teknik tempanya. Kalau ini ya, ini tempa lipat juga. Dan untuk material pamornya, kalau mau lihat gradasinya, mungkin ini lebih di kerisnya yang lebih bagus material pamornya ya, karena gradasinya kelihatan ya, ada yang redup, ada yang kusam, ada yang menyala, ada yang padat. Ini ada akodiat gitu, saya yakin keluar akodiat karena dari posisi begini udah kelihatan kepadatan material pamornya itu. Untuk penggunaan selorok baja, nah ini lagi-lagi menurut pendapat saya ya, dan dengan pengetahuan tempa dan material yang saya miliki, keduanya ini tidak menggunakan baja, menurut saya lagi ini ya, tidak menggunakan baja high carbon ya. Dia bisa menggunakan baja middle carbon atau low carbon gitu loh. Bahkan saya cenderung ke low carbon lah untuk seloroknya. Karena kalau memakai baja high carbon, pada saat diputihkan begini dengan jeruk, itu bagian selorok, bagian pinggir sini sudah hitam biasanya. Nah, kalau low carbon atau bahkan besi, itu biasanya putih begini, ndak ikut hitam, abu-abu lah, kelabu gitu. Nah, kalau high carbon itu hitam pekat kalau dalam kondisi putih begini. Namun nanti setelah diwarang, dia berubah menjadi abu-abu, berubah kelabu kalau udah diwarang. Sedangkan satonnya antara besi dan pamornya ini jadi hitam dan putih, selorok menjadi abu-abu begitu. Biasanya begitu. Selama ini saya pakai high carbon ya begitu, hitam dia. Entah kalau ini barang benar-benar diproduksi di masa lampau, kurang paham saya dengan material masa lampau itu untuk selorok, untuk bajanya. Yang jelas pada saat diputihkan dengan jeruk, tidak tampak karakter high carbon atau baja ya di seloroknya. Tidak hitam ini ya, ini kan sama warnanya antara tengah dan bagian sampingnya. Apalagi ini jelas ini. Nah, ini kan sama ini antara pamor saton dan bagian samping ini sama warnanya. Harusnya hitam kalau high carbon, kondisi putih begini. Begitulah review saya. Silakan jika baramu punya penilaian lain, saya harap kontribusinya komen-komen di kolom komentar ya. Saya tunggu komentarnya dan masukannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Silakan like, subscribe, dan komen. Mau nge-share juga diperbolehkan, silahkan di-share ya. Oke lah kalau gitu, sampai bertemu di video berikutnya.
tetap support selalu maker lokal, support selalu pandai lokal dimanapun baramu berada. Sehat dan sukses selalu. Terakhir kali, yuk sama-sama kita ucapkan jihad.